Ya sering yang tadi diceritakan sebelum break itu di mana sanksi terhadap pelanggaran aturan dikenakan di mana konteksnya beda sekali. Ya, ya. Misalnya dulu orang yang keluar malam itu tidak baik. Ya. Sekarang ya orang perempuan di kantor saya aja sering sekali pulang malam karena pekerjaannya harus diselesaikan. Tapi pasti otoritas itu kan tahu hal-hal begitu. Jadi ada kesengajaan barangkali dalam katakanlah menggunakan aturan yang sudah tidak cocok. Ya, itulah tadi antara ketidaktahuan, ketidakpahaman itu campur baur. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya kan di ujungnya sana itu kan bagaimana mereka mau mengontrol tubuh perempuan. Artinya mengontrol perempuan sampai ke tingkat-tingkat yang sebetulnya Ya katakanlah kalau perempuan mau keluar malam biar aja itu kan dan hidup dia. Dan itu kan pertama itu hidup dia dan harusnya undang-undang itu kan juga merepresentasikan secara konteksnya di mana gitu. Dan seperti tadi bukan Tasikmalaya tapi di Tangerang. Tangerang ya. Oh iya Tangerang, saya ingat itu. Di Tangerang. Jadi inilah yang sebetulnya saya pikir kalau pembuat kebijakan entah itu DPR, DPRD itu paham bahwa kebijakan itu harusnya berlaku adil untuk perempuan dan laki-laki, harusnya itu tidak terjadi. Dan harusnya kan juga kita melihat kita punya kita bosen mungkin ngomong soal Pancasila, Undang-Undang Dasar, tapi kenyataannya disitulah kita harusnya menurunkan semua kebijakan kita. Apakah ini melanggar kemanusiaan kita? Apakah ini bertentangan dengan keadaban segala macam? Tapi yang terjadi kan enggak. Pokoknya bagaimana mengontrol kekuasaan itu, bagaimana mengontrol entah itu sumber daya alam, entah itu manusia di dalamnya adalah perempuan, itu terjadi gitu. Misalnya dalam 282 regulasi kebijakan itu, diantaranya 7 peraturan yang mendiskriminasi bagaimana perempuan dan laki-laki itu diperlakukan berbeda dalam soal pekerjaan gitu. Saya tahu Dani juga ahli peneliti dalam bidang militer begitu ya. Jadi waktu kita lihat orang memperlakukan perempuan sewenang-wenang, sebagian karena yang melakukan tindakan keras itu mungkin kurang disiplin pada peraturannya sendiri. Jadi saya ingin tanya kalau di tentara atau di polisi, karena mereka orangnya disiplin, apakah nasib perempuan itu lebih terjaga? Saya pikir justru kita sering melihat justru sebaliknya ya Wewe, terutama di daerah konflik. Terutama di daerah konflik itu perempuan justru merupakan korban terbesarnya dengan anak-anak gitu ya. Daerah konflik polisi dan tentara pasti melakukan tugasnya dengan represif gitu ya. Tapi mereka korban dari tindakan pihak lawan gitu ya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Karena kita melihat bahwa misalnya tahun 98 ketika awal reformasi, justru korban terbanyak perempuan di Aceh, di Papua itu kan dari tentara-tentara kita juga, dari polisi-polisi kita juga gitu. Jadi itu bukan hanya dari tentara lawan, karena kita selama ini kan juga memang tidak ada perang melawan. Ya, tidak ada lawan ya. Jadi kalau ada kekejaman oleh tentara ya tentara kita. Dan satu lagi biasanya perempuan itu dijadikan simbol untuk penaklukan terhadap lawan atau musuh. Jadi misalkan kenapa di Bosnia, kenapa di di negara-negara lain yang konflik itu selalu pemerkosaan terhadap perempuan, metafor, kekerasan seksual ya, itu selalu perempuan dijadikan simbol penaklukan. Dalam 10 tahun atau 98 sampai sekarang 15 tahun gitu. Yang saya tahu jadi susah bicaranya karena saya ingat sekali sesudah 98 itu kita sangat terkejut melihat kekejaman terhadap perempuan, kekejaman oleh laki-laki terhadap perempuan. Terus ada orang-orang yang dicurigai memimpin kekejaman itu. Masyarakat masuk ke dalam siklus yang sangat membela hak-hak manusia, hak perempuan, sangat mengamati siapa yang membuat kekejaman. Sekarang rupanya kekhawatiran itu agak pudar. Orang tidak peduli lagi, ada orang yang 98 disangka macam-macam, terus sekarang dipuja-puja gitu. Orang yang 98 melihat perempuan jadi korban, sekarang tidak ada usaha untuk mencegahnya. Apa memang kita ini mulai lupa pada teror 98 atau tidak ya?
Kita mungkin gampang lupa ya, Wewe ya. Ingatan kita tuh pendek sekali Kita terhadap. tuh sedramatis. Dani dan saya sih nggak lupa ya. Iya. Kak gini, saya menduganya gini. Pertama, tanda kutip kekejaman 98 itu kan media banyak mengekspos itu di Jakarta gitu ya. Dan kerap melihat bahwa Jakarta itu bukan representasi dari yang lain. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa kejahatan kemanusiaan itu harusnya representasi dari Indonesia, bukan hanya sekedar Jakarta. Nah, saya pikir 15 tahun ini kita memang mengalami kemajuan dalam soal reformasi di segala hal ya, termasuk di tentara juga. Tentara tidak berpolitik dan berbisnis juga. Tetapi bukan berarti kejahatan masa lalu itu juga diabaikan saja, karena itu juga bisa dijadikan semacam pelajaran bahwa jangan-jangan kita memang permisif terhadap kejahatan-kejahatan semacam itu gitu. Pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau toh bilang gampang lupa, bagaimana supaya dibangkitkan lagi bahasa Inggrisnya indignation, jadi orang tuh nggak terima keadaan begitu. Kira-kira bagaimana kita sosialisasikan bahwa kita pernah begitu parah dan sekarang jangan-jangan mendekati itu? Wewe, saya melihat beberapa gelintir teman, sebagian kecil teman mungkin termasuk Wewe juga yang selalu mengingatkan peristiwa itu. Dan ini sebetulnya kan perlu disosialisasikan lebih banyak. Cuman masalahnya adalah kita ini kan banalitas tuh ada di mana-mana soal kekerasan. Dan kita juga miris. Kadangkala tanpa disadari kita tuh juga ada menyimpan rasa takut seandainya ini akan disosialisasikan, akan segala macam. Padahal ini adalah kan justru harus dilakukan. Break dulu, masuk segmen berikutnya setelah break ini.